Kabarin. Kabar. Terkabar. Oh, maksudnya Jadi ditempelin. Gimana nempelinnya? Ini ada. Oh, ke situ. Biar keren ya. Iya, tempelnya sini. kayak kena penyakit itu loh, banyak kustanya tuh. Nggak bisa kalau itu. Gak bisa. Ini gimana nih? Ya wes ini aja deh. Ini ada juga ya. Ini ada buaya. Kipasnya nanti pegang. Yan. Ini gimana nih? Gimana nih? Ini ada sedikit nih. Wah. Harapan. Enggak, sini aja Mas kalau ini. Ini ditempelin. Live. Oh, live. Oh, live. Berarti harus kita jaga kata-kata ya. Jangan. Soalnya kemarin ke pas pampres malah. Kita ngomongnya apa dulu? Ya tadi. Iya. Tentang yang tadi. Gak boleh istilah, Nggak boleh istilah. menghina. Oh ya. Tidak boleh menuduh Sopan. kepada Ini orang. gedung sopan, gedung DPR. Oh ya. Lagian gedung DPR ya. Kita harus hormati. Iya. Saya secara hukum harus sarankan. Iya. Baru Sylvester. Nggak usah. Iya. Ayo. Sudah santer terdengar bahwa hari-hari ke depan ini akan ada pengumuman status tersangka bagi pihak penuduh ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Nampaknya ini disikapi oleh para penuduh ijazah tersebut dengan beragam cara. Kalau kita menyimak gelagat mereka akhir-akhir ini seperti Tifa dan Roy Suryo, beberapa kali mereka sudah secara eksplisit mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Australia dan Singapura, tentunya dengan alibi bahwa mereka ingin menyelidiki, mendalami lebih lanjut tentang keabsahan dari studi Gibran Rakabuming Raka. Tapi kita juga tidak boleh lengah, kita tidak boleh menafikan bahwa itu bisa jadi merupakan upaya mereka untuk kabur sebelum dijadikan sebagai tersangka. Ini tidak boleh diremehkan oleh pihak Polri, bahwa kemungkinan itu pasti ada. Apalagi mereka juga sudah punya jaringan di luar negeri. Tifa yang diketahui sangat didukung oleh yang namanya Forum Diaspora Indonesia, di mana itu salah satu pendirinya juga Tifa yang mengorganisir teman-teman dia yang ada di luar negeri. Ini harus menjadi pencermatan dari pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Jangan sampai ketika nanti status tersangka diumumkan, mereka sudah tidak ada di Indonesia. Bagaimana dengan Rismon? Saya amati beberapa waktu terakhir ini, dia tidak seperti kedua koleganya, dia tidak pernah menyampaikan akan keluar negeri. Ini mungkin juga terkait dengan dugaan keras bahwa dia setengah berselisih dengan Tifa ya. Ini juga tidak dimustahilkan, tidak dinafikan bahwa dugaan konflik dengan Tifa itu ada, karena tanda-tanda gejalanya sudah nampak sekali. Di mana waktu mereka bedah buku di Medan, di mana itu adalah kampung halaman Rismon tidak ada. Kemudian waktu mereka terakhir tampil di Rakyat Bersuara di Aiman, acaranya Aiman, juga tidak ada Rismon. Ketika mereka berkali-kali menggeruduk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang ada pasti hanya dua. Jika ada Roy dengan Tifa, pasti Rismon tidak ada. Tapi sebaliknya, bila ada Roy dengan Rismon, maka Tifa tidak ada. Itu sudah bisa dilihat oleh publik. Belum lagi saat Tifa mengumumkan tim yang berencana akan membuat buku tentang jejak masa lalu Jokowi, atau sering disebut sebagai Jokowi Dark Files, itu juga Tifa sudah split beberapa penulisnya, yaitu dia sendiri, Refli Harun, M. Taufik, dan Roy Suryo.
Rismond sama sekali tidak disebut. Artinya memang dugaan keras bahwa telah terjadi konflik antara Rismond dengan Tifa tidak bisa dinafikan. Banyak yang telah melakukan spill ya, bahwa konflik itu bermula dari persoalan uang masalah pembagian uang masalah buku itu, buku Jokowi's White Paper. Itu banyak yang sudah mengulas di beberapa YouTube. Baiklah, kita kembali ke Rismond. Bagaimana dengan Rismond kalau seandainya nanti dua koleganya itu benar-benar keluar negeri? Tentunya dia tidak memiliki jalan lain. Satu-satunya cara Rismond adalah dia melakukan kamikaze, di mana dia melakukan perang habis-habisan dengan pihak kepolisian. Ini sudah dimulai dari beberapa jam yang lalu ketika dia menyatroni kantor Ditjen Dukcapil ya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana di sana ada Emnoh Al-Azhar, di mana itu adalah lawan Rismond ketika menjadi saksi ahli dalam kasus kopi sianida atau kasus Jessica Wongso. Rismond tampak sekali dendam dengan Emnoh, juga Krisnamukti dan Tito Karnavian, di mana tiga nama ini seringkali dimaki-maki oleh Rismond di berbagai kesempatan. Bahkan di acara ILC Karni Ilyas pun dia secara membabi buta juga menyerang ketiganya, bahkan menyerang secara biadab institusi Polri, sehingga diperingatkan oleh Profesor Kiki bahwa seumur hidup dia belum pernah mendatangi suatu acara yang benar-benar tidak bermoral dan tidak beradab karena ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Rismond. Ini nampaknya beberapa jam yang lalu Rismond sudah menggunakan strategi kamikaze, perang habis-habisan. Dia menyerang langsung ke jantung Polri. Dia ingin mencari apa? Kemungkinan dia akan mencari titik remis kalau dalam permainan catur, atau dalam bahasa Jawa dia mencari sampyuh atau mati bersama, atau posisi win-win seperti itu. Itu posisi yang diinginkan oleh Rismond karena dia sudah tidak memiliki cara lain selain itu. Bahkan dia sudah beberapa hari yang lalu sudah menyerahkan buku versi dia tentang kebobrokan Puslap Mabes Polri, yang dimana di dalamnya ada juga menyangkut nama Emnoh, Krisnamukti dan Tito Karnavian. Buku itu sudah diserahkan ke rumah pribadi dari Prabowo dengan harapan Prabowo langsung menerimanya dan langsung membacanya. Itu harapan Rismond. Kemudian beberapa jam yang lalu Rismond langsung mendatangi Emnoh dan langsung tanpa babi bu menyerang Emnoh secara personal maupun secara kasus mereka dulu itu. Walaupun kita sudah menyaksikan apa pendapat dari Emnoh melalui Dev Talk beberapa bulan yang lalu tentang kekalahan Rismond, yang pendapat-pendapatnya serba tidak pernah dipakai oleh hakim, sehingga dia sangat dendam sekali dengan Emnoh, kemudian menuduh Emnoh sebagai pihak yang memanipulasi data, sebagai pihak yang menipu, seperti itu.